Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali di channel YouTube saya. Hari ini saya akan membahas materi pertemuan ke-9 di mata kuliah Praktikum Jaringan Komputer. Untuk materi pertemuan ke-9 kita fokus ke instalasi di media transmisi jaringan. Dalam hal ini adalah kabel jaringan. Nah, untuk materi pertemuan ke-9 di sini saya hanya fokus ke salah satu kabel jaringan yang lumayan banyak digunakan, yaitu kabel twist pair. Dalam hal ini adalah kabel UTP. Ini yang nantinya akan saya praktikkan hari ini. Tujuan dari materi pertemuan ke-9 ini, setelah praktikum dilaksanakan, diharapkan mahasiswa memiliki kemampuan yang pertama, mengetahui susunan konfigurasi kabel T568A atau yang biasa disebut dengan susunan kabel strap dan T568B yang biasa disebut dengan susunan kabel cross untuk kabel UTP. Oke, kurang lebih nanti susunannya kurang lebih seperti ini. Ini yang disebut dengan T568B atau yang biasa disebut dengan, mohon maaf, ini yang untuk yang kabel strap ya. Selanjutnya yang cross berarti yang T568A. Jadi kalau kita mengkonfigurasi atau ngeramping kabel dengan menggunakan susunan kabel strap, nanti untuk pin pertama atau ujung pertama dan ujung kedua warnanya kurang lebih seperti ini. Putih oranye-oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat-coklat. Sedangkan baik itu pin pertama ataupun pin kedua. Sedangkan kalau kita menggunakan susunan kabel cross, untuk pin pertama sama dengan susunan yang B di sini, tapi salah satu dari ujung antara A atau ujung B nanti kita cross dengan menggunakan ini. Putih hijau-hijau, putih oranye biru, putih biru kuning, putih biru oranye, selanjutnya putih coklat-coklat. Selanjutnya memasang kabel UTP pada konektor RJ45. Jadi kita nanti di materi pertemuan ini ada praktikum yaitu bagaimana mengcramping kabel dengan menggunakan konektor RJ45. Selanjutnya membuat kabel UTP dengan menggunakan susunan kabel strap dan menggunakan susunan kabel cross. Nah, untuk praktikum hari ini ada beberapa perangkat yang kita gunakan, yaitu yang pertama kita butuh yang namanya hardware atau perangkat keras. Perangkat keras yang nantinya kita butuhkan untuk konfigurasi kabel jaringan, ada beberapa perangkat yang kita butuhkan. Yang pertama tentunya kita butuh yang namanya kabel UTP, contohnya kita menggunakan yang Cat5 contohnya. Selanjutnya yang kedua kita butuh yang namanya konektor RJ45 yang wajib 1 dan 2 nih yang wajib. Selanjutnya yang nomor 3 ini tidak terlalu wajib, ini hanya aksesoris. Selanjutnya keempat juga wajib yang disebut dengan tang cramping. Selanjutnya ketujuh ada yang namanya UTP tester atau yang biasa disebut dengan LAN tester. Berikutnya ada perangkat keras yang kita butuhkan yaitu PC ataupun laptop. PC atau laptop di sini biasanya digunakan untuk menghubungkan antara satu device, antara satu komputer atau laptop dengan komputer atau laptop yang lainnya. Terakhir yang kita butuhkan adalah switch. Switch di sini kita butuhkan kalau memang end device yang kita gunakan baik PC atau laptop lebih dari 2. Oke, instalasi media transmisi kabel. Untuk pembuatan jaringan sederhana, terdapat beberapa alat yang digunakan untuk membangun sebuah jaringan komputer sederhana. Yang pertama, kita butuh yang namanya end device tentunya. Contohnya seperti laptop atau komputer. Yang kedua, media transmisi kabel. Media transmisi kabel ini yang kita butuhkan. Dalam hal ini yang kita butuhkan adalah media transmisi kabel twist pair. Dalam hal ini kita menggunakan yang kabel UTP. Ketiga, ada peralatan jaringan yang nantinya kita butuhkan. Kayak yang pertama ada end device, contohnya ada laptop atau contohnya yang kita butuhkan adalah PC. Bisa laptop atau PC, ini yang kita butuhkan. Selanjutnya yang kedua, media transmisi kabel. Untuk media transmisi kabel yang kita gunakan untuk praktikum hari ini, saya menggunakan kabel UTP. Nah, kurang lebih bentuknya seperti ini nih. Warnanya kebanyakan memang warnanya kebanyakan abu-abu biasanya sih. Tapi tidak harus abu-abu, ada yang warnanya contohnya kuning atau contohnya ada yang warnanya biru atau contohnya ada yang warnanya hijau.
Untuk kabel UTP, kalau kita kelupas jaket luarnya, otomatis nanti akan muncul yang namanya, akan ada yang namanya 4 pasang kabel terpilin. Contohnya seperti ini nih. Ada 4 pasang kabel terpilin, di mana 4 pasang kabel terpilin di sini terdiri dari insulator dan kawat tembaga. Nah, insulatornya yang pembungkusnya ini loh, masing-masing 8 kabel ini kan dibungkus dengan insulator. Selanjutnya kalau kalian lihat di dalamnya ada yang namanya kawat tembaga. Inilah yang nantinya akan menghantarkan arus atau akan menghantarkan media transmisi dari satu titik ke titik yang lainnya. Selanjutnya yang kita butuhkan yang kedua, di samping kabel UTP kita butuh yang namanya konektor RJ45. Ini contohnya konektor RJ45, bentuknya kurang lebih seperti ini. Di mana konektor RJ45 di sini nanti akan dipasang ke kabel jaringan. Kabel kalau kita putus nanti kan ada ujung 1 dan ujung 2. Nah, ujung 1 dan ujung 2 lah, ujung 1 dan ujung 2 yang nantinya akan kita pasang yang namanya konektor RJ45. Contoh setelah kita rapikan contohnya seperti ini, baru nanti kita pasang. Apakah kita menggunakan susunan kabel strike atau menggunakan susunan kabel cross contohnya. Nanti kalau sudah dipasang contohnya bentuknya seperti ini. Oke, selanjutnya peralatan instalasi. Untuk peralatan instalasi yang dibutuhkan yang pertama kita butuh yang namanya tang cramping. Tang cramping contohnya seperti yang ada di depan ini contohnya yang merek Trendnet, contohnya yang harganya lumayan sampai 200 ribuan. Oke, fungsi dari tang cramping biasanya untuk memotong kabel atau yang kedua melepas pembungkus kabel contohnya atau ngelupas pembungkus kabel. Yang kedua memasang konektor RJ45. Oke, bentuk tang cramping bisa ada yang modelnya contohnya seperti ini, ada yang model contohnya seperti ini nih. Ini yang lumayan agak murah yang harganya 30 ribuan. Cuman yang 30 ribuan di sini dia dapat pisau cutternya ini. Pisau cutter di sini biasa untuk melupas kabel yang ada di kabel pembungkus luar dari kabel itu sendiri. Tapi kalau yang tang yang model-model kayak gini, tang cramping model kayak gini, biasanya nggak ada yang namanya untuk melupas outer jaketnya. Ada juga yang modelnya contohnya seperti ini. Ini contoh dari tang cramping itu sendiri. Atau kalau dilihat dari bagian tang cramping, khususnya yang Trendnet di sini, ada yang namanya striper. Selanjutnya ada yang fungsinya untuk cutter dan ada yang fungsinya untuk ramping dengan menggunakan RJ45 atau RJ11. Kalau RJ45 biasanya digunakan untuk kabel jaringan, tapi kalau RJ11 biasanya untuk LAN telepon biasanya. Selanjutnya yang peralatan instalasi jaringan komputer yang kita butuhkan yang kedua adalah LAN tester. Nah, untuk LAN tester itu sendiri biasanya digunakan untuk melihat koneksi antar kabel. Apakah pin yang terkoneksi sesuai dengan konfigurasi. Nanti akan saya praktekkan. Bentuk LAN tester contohnya seperti yang ada di depan ini modelnya, atau contohnya modelnya yang model USB contohnya seperti ini. Oke, atau contohnya ada yang model seperti ini. Ini bentuk dari LAN tester. Jadi setelah kita cramping, selanjutnya kita tes apakah pin yang sudah di cramping ke konektor RJ45 sudah sesuai atau tidak. Selanjutnya media transmisi kabel jaringan, media transmisi kabel atau wire. Fokus praktikum hari ini adalah kabel twist pair yang terdiri dari kalau berbicara tentang kabel twist pair, kabel jaringan atau kabel twist pair ini sebenarnya terdiri dari dua. Ada kabel UTP dan yang kedua ada yang namanya kabel STP. Fokus kita hari ini kita fokus ke kabel UTP. Bedanya di mana? Kalau kabel STP biasanya setelah kalian bungkus kabel luarnya biasanya masih dibungkus dengan yang namanya aluminium foil biasanya. Baru nanti masuk ke 8 pasang kabel terpilin. 4 pasang kabel terpilin ya, yang terdiri dari insulator dan kawat tembaga. Sedangkan untuk yang kabel UTP, dia langsung seperti ini nih. Setelah kalian kelupas bagian luarnya, nanti outer jaketnya, otomatis nanti akan kelihatan 4 pasang kabel terpilinnya. Oke, ada 2 jenis pemasangan kabel UTP yang umum digunakan. Apakah kita menggunakan susunan kabel strike atau kita menggunakan yang susunan cross. Nah, perbedaannya di mana? Kalau untuk yang susunan strike biasanya digunakan untuk menghubungkan device yang berbeda. Contoh, untuk menghubungkan PC dengan
switch contohnya, atau contohnya menghubungkan contohnya switch dengan router, atau menghubungkan router dengan PC. Nah, sedangkan untuk yang crossover, untuk yang cross di sini biasanya digunakan untuk menghubungkan device yang sama, PC dengan PC, PC dengan laptop dengan laptop dan seterusnya. Tapi kalau untuk menghubungkan device contohnya seperti switch dengan switch, kita bisa menggunakan susunan kabel strap. Oke, ini kalau dilihat dari pemasangan kabel UTP, kalau kita menggunakan susunan kabel strap dan susunan kabel cross. Nah, yang ini yang sebelah kiri di sini digunakan untuk membuat susunan kabel strap. Selanjutnya yang sebelah kanan di sini digunakan untuk membuat susunan kabel cross. Oke, untuk susunan kabel strap untuk pemasangan jenis ini biasanya digunakan untuk menghubungkan beberapa unit komputer melalui perantara hub atau switch yang berfungsi sebagai konsentrator maupun repeater. Nah, nanti untuk pin 1 dan pin 2 untuk ujung 1 dan ujung 2, ujung A dan ujung B di sini sama susunannya. Putih oren-oren, putih hijau-hijau, putih biru-biru, putih selanjutnya putih coklat-coklat. Jadi susunannya antara ujung 1 dan ujung 2 ini sama. Putih oren-oren, putih orange-orange, selanjutnya putih hijau-biru, putih biru-hijau, putih coklat-coklat. Ini susunannya kurang lebih seperti ini. Kalau kita menggunakan susunan, kalau kita mengcramping kabel dengan menggunakan susunan kabel strap. Nah, selanjutnya untuk yang cross, perbedaannya dengan pemasangan kabel strap, penggunaan kabel menyilang ini atau yang biasa disebut dengan cross digunakan untuk menghubungkan antar komputer ya. Contohnya PC dengan PC atau laptop dengan laptop. Atau dapat digunakan untuk mengcascade hub jika diperlukan. Jadi ujung kabel yang pertama hampir sama seperti yang strap sebenarnya. Putih oren-oren, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat-coklat. Yang beda nanti di ujung kabel yang kedua, yaitu nanti kita strike silang. Yang tadinya di ujung kabel pertama putih hijau di sini ada di nomor 3, kita strike ke nomor 1. Selanjutnya yang hijau ada di nomor 6, kita jadikan nomor 2. Selanjutnya yang nomor 1 putih oranye kita jadikan nomor 3. Selanjutnya 4 ini sama kan ya, 5 juga sama, selanjutnya 6. 6 di sini di strike dengan 2. Jadi 1 di sini, 3 di strike ke 1, 6 di strike kedua, 3 di strike ke 1, 6 di strike kedua. Ini untuk yang crossover. Oke, bagaimana membuat kabel jaringan menggunakan strike dan cross? Hari ini saya akan praktekkan contohnya membuat kabel strike dan cross. Yang pertama, menyiapkan kabel UTP. Yang kedua, pastikan panjang kabel UTP sesuai dengan kebutuhan. Kita akan menghubungkan apa nih PC dengan switch contohnya. Kita ukur dulu panjangnya atau jaraknya antara PC dengan switchnya. Oke, contoh setelah kita potong seperti ini, baru selanjutnya kupas kulit kabel sesuai dengan konektor RJ45-nya. Kita sesuaikan dengan konektor RJ45-nya. Selanjutnya pisahkan gelang-gelang warnanya. Gelang-gelang warna kita contohnya kelupas, contohnya menggunakan alat seperti ini, atau bisa menggunakan yang model seperti ini. Bisa kita menggunakan yang model ini, atau bisa menggunakan ini. Selanjutnya, atau kita bisa menggunakan tang crampingnya untuk melupas. Nanti akan terkelupas seperti ini. Baru selanjutnya nanti tahap berikutnya susun urutan kabel sesuai dengan kebutuhan jaringan. Oke, setelah kita susun, selanjutnya pastikan urutan warna sesuai dengan standar. Ini contohnya kita menggunakan susunan kabel strike putih oranye-oranye, putih hijau-biru, putih biru-hijau, putih coklat-coklat. Baru selanjutnya dan pastikan pula ujung kabel dipotong sama rata. Jadi ujung kabelnya kita potong, kita menggunakan tang cramping yang ada. Contohnya ini tang crampingnya yang nantinya bisa kita gunakan. Selanjutnya jika urutan kabel telah sesuai dan dipotong sama rata, maka masukkan kabel UTP tersebut ke dalam konektor RJ45. Contohnya seperti ini. Setelah ujungnya sama, baru nanti kita masukkan kabel UTP tersebut ke dalam konektor RJ45. Baru selanjutnya nanti tinggal kita cramping. Rapatkan konektor menggunakan cramping tool, contohnya seperti ini, atau bisa menggunakan seperti ini. Selanjutnya uji konektivitas kabel UTP menggunakan LAN tester.
Contohnya seperti ini nih, yang nantinya bisa kita gunakan. Ini contohnya cara clamping kabel yang benar. Contohnya seperti ini. Kalau seperti ini salah nih. Kenapa salah? Kenapa saya kategorikan salah? Khawatirnya nanti kalau contohnya kabelnya nekuk, contohnya nanti akan ketekuk nih. Oke, jadi kurang bagus contohnya. Oke, contoh kalau nanti saya praktekkan kurang lebih seperti ini nih. Oke, contoh saya menggunakan kabel yang model seperti ini. Menggunakan kabel seperti ini. Jadi ini contoh untuk kabel jaringannya. Jadi ujung-ujungnya ini yang akan kita kelupas. Kita akan kelupas contohnya menggunakan ini nih, menggunakan tang cramping. Kebetulan saya menggunakan tang cramping yang trendnet, atau contohnya bisa menggunakan tang cramping yang model seperti ini yang standar, atau bisa contohnya menggunakan yang model seperti ini. Berarti ini beberapa tools yang digunakan untuk membangun jaringan sederhana. Dalam hal ini adalah ngeremping kabel jaringan. Selanjutnya tool yang lain yang kita butuhkan adalah lantai star. Lantai star bentuknya seperti ini, atau seperti yang gambar tadi. Ini contohnya saya menggunakan yang USB lantai star. Jadi nanti lantai starnya dimasukin ke sini ya, yang ujung ini dan yang ujung ini. Selanjutnya ada konektor RJ45. Ini contoh dari konektor RJ45 yang nantinya bisa kalian gunakan. Oke, jadi dari kabel ini ujung-ujungnya yang akan kita kelupas. Bisa kita kelupas contohnya menggunakan perangkat ini. Bisa kita kelupas menggunakan alat memotong ini nih. Oke, contohnya setelah kita ukur, baru selanjutnya tinggal kita kelupas. Tinggal kita kelupas contohnya seperti ini. Nah, kalau sudah terkelupas, baru nanti tinggal kita tarik contohnya. Ini kebetulan untuk pengelupasnya kurang bagus. Nah, ini sudah terkelupas, tinggal kalian tarik. Baru selanjutnya nanti tinggal kalian urutkan. Urutkan susunan kabel ini, contohnya seperti yang tadi sudah ada di slide. Urutkan seperti ini nih. Nah, urutkan contohnya seperti ini. Baru selanjutnya nanti tinggal kalian masukkan ke konektor RJ45-nya. Masukkan ke konektor RJ45-nya. Tapi sebelum kalian masukkan ke konektor RJ45-nya, kalian urutkan contohnya seperti ini, berikut warnanya, baru kalian rapikan ujungnya. Karena kan kalau seperti ini kan nggak rapi contohnya. Kalian rapikan ujungnya, selanjutnya kalian potong biar rapi. Baru nanti kalian tinggal masukin kabelnya ke konektor RJ45-nya. Oke, kalau sudah kalian masukin ke konektor RJ45-nya, baru nanti di cramping dengan menggunakan tang crampingnya. Nah, setelah selesai, contohnya seperti ini nih, sudah saya cramping. Contoh seperti ini nih yang sudah di cramping nih. Ini contohnya kabel yang sudah di cramping ini nih, ada dua ujung yang sudah saya cramping. Tinggal kalian tes menggunakan ini nih, menggunakan lantai star nih. Kita masukkan contohnya ke sini, berikutnya ke ujungnya. Kalau dilihat dari lantai star di sini, kan ada TX, ada RX. Ini untuk RX, di atasnya TX. Selanjutnya tinggal kita nyalakan. Oke, kurang lebih seperti ini. Nanti lihat lampu indikatornya. Kalau kita menggunakan susunan kabel strap, dia akan sama lampu indikatornya. Mulai dari pin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang terakhir ground ya. Ground cuma satu memang yang nyala. Kalau sudah seperti ini, baru nanti kabel jaringannya bisa kalian gunakan. Tapi kalau seumpamanya salah satu dari lampu indikator di sini mati, berarti kalian harus cramping ulang tuh. Tidak bisa kalian copot, tapi harus di cramping ulang. Oke, ini contohnya kalau menggunakan susunan kabel strap. Nah, bagaimana kalau menggunakan susunan kabel cross contohnya? Kalau menggunakan susunan kabel cross, nanti hasilnya kurang lebih seperti ini. Kalau menggunakan susunan kabel cross, kurang lebih hasilnya seperti ini. Agak nyilang ya. 26, 13, 31 dan seterusnya. Ini kurang lebih untuk hasil kalau kita menggunakan kalau ngeremping kabel dengan menggunakan susunan kabel strap atau menggunakan susunan kabel cross. Oke, nanti bisa kalian praktekkan contohnya kalau memang kalian sudah punya alatnya. Sudah punya alatnya di rumah. Kalau tidak pandemi seperti ini, saya akan praktekkan di kampus nih. Saya akan bawa perangkat-perangkat yang ada. Paling yang saya minta kalian siapin kabel dan konektor RJ45-nya. Kalau untuk tang cramping dan yang lain-lainnya seperti ini, biar saya yang bawa.
Oke, karena masih pandemi seperti ini, mohon maaf saya nggak bisa ke kampus. Oke, demikian penjelasan praktikum dari materi pertemuan ke-9 ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat untuk kita semuanya.